Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM Ledok Kulon II beserta jajarannya, kemudian juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari berbagai macam kaum di Kota Bojonegoro maupun yang berada dari luar Bojonegoro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali di dalam kajian ketarjian bersama PRM Ledok Kulon II dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk topik yang kita akan coba angkat dan kaji pada kesempatan hari ini yaitu Muhammadiyah dan perayaan HUT Republik Indonesia, yaitu hari ulang tahun Republik Indonesia. Kenapa kok topik ini menjadi penting untuk kita kaji pada kesempatan di malam hari ini? Yang pertama tentu setiap bulan 17 kita merayakan perayaan yang disebut dengan HUT Republik Indonesia, sehingga di dalam kita mengekspresikan kemerdekaan dengan berbagai macam perlombaan, kemudian juga nanti akan ada upacara, itu ada berbagai macam persoalan yang sering ditanyakan, sehingga di antara pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan disampaikan kepada majelis tarjih, di antaranya tentang hormat bendera, kemudian juga melakukan upacara itu, kemudian mengheningkan cipta, dan juga berbagai macam perlombaan. Itu batasan-batasan kebolehannya bagaimana? Apakah itu termasuk bid'ah atau boleh atau bagaimana? Itu yang nanti kita akan coba kaji bersama. Kemudian yang kedua, itu yang paling penting untuk kita pahami, bukan hanya sekedar fatwa yang dikeluarkan oleh majelis tarjih, tetapi juga bagaimana metodologi fatwa atau manhaj tarjih di dalam melihat persoalan. Maksudnya persoalan yang berkaitan dengan perayaan HUT Republik Indonesia itu dengan berbagai macam kegiatan yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena topik kita tadi Muhammadiyah dan perayaan HUT Republik Indonesia, untuk memahami persoalan ini secara dalam, kita akan coba dulu kaji sebenarnya Muhammadiyah itu apa. Ketika kita bicara Muhammadiyah, ada beberapa poin yang berkaitan dengan apa itu Muhammadiyah. Yang pertama, tentu Muhammadiyah itu lahir sebagai Haroka Islamiyah, yaitu gerakan Islam. Gerakan Islam ini yang dipahami oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan melalui surah Ali Imran ayat 104 itu dengan mengkaji secara mendalam melalui tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Muhammad Abduh, sehingga Muhammadiyah, sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan perlu untuk mendirikan sebuah wadah, yang mana wadah ini 1912 disebut Muhammadiyah itu, ya tentu Muhammadiyah lahir sebagai gerakan Islam itu, yaitu mengajak orang untuk masuk kepada Islam itu sendiri. Nah, kemudian ketika Muhammadiyah kita katakan sebagai gerakan Islam, maka Muhammadiyah itu mendefinisikan gerakan Islam itu tentu diaplikasikan di dalam sebuah dakwah.
Maka yang kedua, Muhammadiyah lahir sebagai harokah da'awiyah, gerakan dakwah. Dakwah Muhammadiyah itu di dua bidang, sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian sudah pahami, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, bergerak di dalam dua bidang ini. Tetapi ketika kita mendiskusikan atau berbicara tentang Muhammadiyah, sering saya sampaikan, banyak di kalangan kita itu hanya melihat Muhammadiyah sebagai harokah Islamiyah, gerakan Islam, kemudian harokah da'awiyah, gerakan dakwah, itu saja. Artinya belum masuk pada sebenarnya tawaran-tawaran pemikiran Muhammadiyah yang dilontarkan kepada warganya secara khusus dan umat Islam secara umum itu apa. Ya tentu kalau kita ingin mendalami pemikiran Muhammadiyah, ya tidak lepas di sini Muhammadiyah ternyata karakteristik yang ketiga itu sebagai harokatu tajdid, yaitu gerakan tajdid atau pembaruan. Nah, artinya untuk memahami Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid ini tidak mudah, karena kita harus betul-betul mengkaji pemikiran keagamaan yang ada di dalam Muhammadiyah itu. Nah, ketika kita menempatkan Muhammadiyah sebagai harokatu tajdid, maka tajdid di dalam Muhammadiyah itu memiliki dua makna. Nanti kita akan bahas secara detail. Tajdid itu yang pertama artinya purifikasi, yaitu pemurnian. Ini dilakukan oleh Muhammadiyah di dalam akidah dan ibadah. Yang kedua, tajdid tidak hanya purifikasi, tapi modernisasi atau dinamisasi. Ini dilakukan oleh Muhammadiyah di dalam muamalat duniawiyah. Ini, jadi tajdid di dalam Muhammadiyah tidak hanya purifikasi, karena banyak kelompok Islam yang memahami tajdid itu ya hanya purifikasi, yaitu kembali kepada pemahaman salafus soleh saja. Dalam artian dalam konteks ibadah dan akidah itu betul, tapi bagaimana kita merespon perkembangan zaman, bagaimana kita merespon perkembangan ilmu pengetahuan, ya itu tidak bisa kita hanya melakukan purifikasi, tapi juga harus melakukan modernisasi atau dinamisasi. Kemudian oleh Muhammadiyah, modernisasi atau dinamisasi itu diistilahkan sekarang dengan Islam berkemajuan. Nah, tujuan Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam ini. Artinya ketika kita masuk di dalam wadah Jamiah Muhammadiyah itu, yaitu tujuan kita yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam ini, sehingga tercapai apa yang digambarkan oleh Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu akan tinggi dan tidak ada yang menandingi atau menyaingi Islam. Dengan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, maka akan terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat adil makmur dan diridhoi oleh Allah, atau sebagaimana yang difirmankan Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini artinya Muhammadiyah tidak hanya berkontribusi bagi anggotanya, tetapi juga berkontribusi di dalam berbangsa dan bernegara. Ini yang nanti kita akan hubungkan dengan konteks perayaan 17 Agustus atau HUT RI, itu bagaimana kita menafsirkan ulang makna kemerdekaan itu. Apakah kemerdekaan di negara kita ini sudah betul-betul terrealisasi atau hanya perayaan yang sifatnya simbolis saja, sehingga tidak ada nilai filosofi atau target-target atau melakukan reinterpretasi terhadap makna kemerdekaan itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat MKCHM itu matan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Di sana ditegaskan bahwasanya Muhammadiyah itu bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi 4 bidang. Artinya di 4 bidang ini Muhammadiyah memiliki pandangan atau berkontribusi. Dan juga agama Islam ini nanti ketika kita simpulkan itu ada 4 bidang garapan. Yang pertama akidah. Akidah itu aspek keyakinan, yaitu sesuatu yang diyakini oleh umat Islam
sebagaimana yang tergambarkan di dalam Arkanul Iman, rukun iman yang 6 itu yang disebut dengan akidah. Nah, kemudian yang kedua itu ibadah. Ibadah itu merupakan ekspresi apa yang diyakini oleh seseorang. Kalau kita bicara di dalam tuntunan seni dan budaya di dalam HPT Jilid 3 itu, di dalam Muhammadiyah, di sana dijelaskan bahwasanya agama itu paling tidak ada 4 komponen. Agama itu komponen yang pertama yaitu batiniah. Batiniah itu sesuatu yang diyakini dalam hati itu. Itu yang disebut akidah tadi. Kemudian ibadah. Seorang yang beragama itu tidak hanya diyakini dalam hati, tapi juga diekspresikan di dalam sebuah perbuatan. Itu yang disebut ritual ibadah atau yang disebut dengan tadi ibadah itu. Artinya tidak cukup kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tapi tidak menjalankan ritual ibadah itu, baik sholat, zakat, haji, dan sebagainya. Dan kemudian yang berikutnya ada muamalah dunyawiyah, yaitu interaksi dengan sesama manusia, yang dalam konteks ini segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Bagaimana kita berinteraksi, berjual beli, kemudian di dalam kita hidup di dunia ini, sehingga di Muhammadiyah ada 2 istilah itu, yaitu muamalat, interaksi, kemudian dihubungkan dunyawiyah. Artinya kalau dunyawiyah itu tidak ada kaitannya dengan ibadah yang makhdhah, meskipun nanti ada kaitannya dengan ibadah ghairu makhdhah atau ibadah amah. Nah, kemudian berikutnya akhlaknya. Karena beragama itu memiliki akidah, menjalankan ibadah, juga melakukan interaksi duniawiyah, tetapi akhlaknya tidak ada. Tentu agama itu tidak memiliki meaning atau tidak memiliki makna. Sehingga 4 bidang ini yang menjadi garapan Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah sebelum kita masuk pada pembahasan kita, terlebih dulu kita pahami bagaimana Muhammadiyah memahami agama itu, yaitu pada aspek sumbernya. Nah, sumber agama itu apa? Nah, ketika kita bicara tentang sumber agama di dalam Muhammadiyah, maka di dalam kitab Masail Al-Khams, kitab masalah 5 yang ada di dalam HPT Jilid 1 kita itu, Muhammadiyah ketika mendefinisikan agama, maka dimulai dengan sumbernya. Maka di sana dikatakan ad-dinu ay ad-dinu al-islami alladzi jaa bihi Muhammadun huwa ma anzalahu Allah fil Qur'an. Apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Quran, wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang terdapat di dalam sunnah yang sahihah. Nah, artinya ay al-maqbulah, maksudnya yang bisa dijadikan sumber hukum. Di sini Muhammadiyah bicara, ketika kita bicara tentang agama, maka sumber agama kita itu yang pertama Quran. Kemudian yang kedua itu sunnah. Tapi sunnah yang bagaimana? Sunnah itu ada 3, ada sunnah sahihah, ada sunnah hasanah, dan ada sunnah dhaifah. Artinya yang dipandang oleh Muhammadiyah sebagai sumber agama itu yaitu sunnah sahihah dan sunnah hasanah. Artinya kalau dhaifah itu tidak bisa. Nah, sehingga karena istilah sunnah sahihah ini juga kadang disalahpahami oleh warga Muhammadiyah, seolah-olah Muhammadiyah hanya menggunakan hadis yang sahih saja, hadis hasan ditolak. Itu tidak betul. Kenapa? Karena kalau kita tolak hadis hasan, maka beberapa amaliyah yang sering kita praktikkan sehari-hari itu menjadi gugur. Ya, di antaranya yaitu pada sholat Idin, Idul Fitri dan Idul Adha ada takbir yaitu zawaid, yaitu yang jumlahnya 75 itu, 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat yang kedua, itu tidak berdasarkan hadis sahih, tapi itu berdasarkan hadis hasan. Artinya kalau kita hanya menggunakan hadis sahih, ya berarti kita sholat
Idul Fitri dan Idul Adha tanpa takbir zawaid ya, sehingga muncul guyonan itu sholat id tapi rasa sholat duha. Nah, karena sering muncul penafsiran yang semacam itu, maka di dalam manhaj tarjih kita tahun 2000 di Jakarta, maka as-sunnah shahihah itu ditafsirkan. Maksudnya yang dimaksud Muhammadiyah itu al-makbulah, sunnah yang bisa diterima. Artinya di sini sunnah shahihah dan sunnah hasanah. Dan lawan dari sunnah makbulah ini sunnah al-mardudah, sunnah yang ditolak, maksudnya yang tidak bisa dijadikan sumber hukum. Sehingga di dalam Muhammadiyah hadis-hadis dhaif apalagi maudhu itu tidak bisa dijadikan sumber hukum, dan termasuk untuk fadhailul amal, keutamaan amal pun itu tidak bisa, meskipun mungkin di masyarakat itu dianggap biasa. Sehingga contohnya ketika kita bicara fadilah bulan Rajab itu jarang di kalangan orang Muhammadiyah, dan juga tidak boleh menggunakan hadis-hadis dhaif, meskipun itu menarik bagi orang awam, memotivasi untuk beramal. Tetapi karena sumber agama kita itu harus Quran dan sunnah as-shahihah, maksudnya makbulah, maka meskipun itu menarik dan memotivasi orang beramal, tetapi karena tidak ada sumber yang jelas, maka tidak bisa dijadikan dasar hukum. Oke. Dan kemudian tadi sudah kita sampaikan, Muhammadiyah itu lahir sebagai gerakan Islam ya, gerakan Islam. Gerakan Islam itu diekspresikan dalam gerakan dakwah, yaitu dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, orientasi pemikiran keagamaan Muhammadiyah itu apa? Ya, jawabannya sederhana, orientasi pemikiran keagamaan Muhammadiyah itu tajdid. Artinya di dalam kita di Muhammadiyah ini, yaitu cara memahami Islam kita harus memiliki spirit tajdid. Artinya kalau kita di Muhammadiyah tapi belum paham tajdid, itu ya berarti Muhammadiyahnya belum masuk di dalam pemikiran. Gitu. Nah, tajdid di dalam Muhammadiyah itu maknanya dua. Gitu. Yang pertama, dalam bidang akidah dan ibadah, tajdid itu artinya pemurnian, maksudnya purifikasi. Purifikasi itu apa? Muhammadiyah mencoba mengembalikan kemurnian atau otentisitas atau orisinalitas ajaran agama Islam ini sebagaimana sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, atau sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi. Sehingga sejak awal Muhammadiyah mengusung jargon arruju ilal Quran wa Sunnah, kembali pada Quran dan Sunnah. Ini artinya tadi tajdid di dalam akidah dan ibadah. Bahwasanya ada pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan keyakinan atau akidah, atau praktek-praktek ritual yang berkaitan dengan ibadah itu di masyarakat itu melenceng dari pemahaman Nabi. Nah, sehingga di situ Muhammadiyah lahir dengan membawa jargon kembali pada Quran dan Sunnah atau arruju ilal Quran wa Sunnah. Artinya kembali itu bukan berarti Muhammadiyah dulu pernah meninggalkan Quran kemudian atau Sunnah sekarang kembali, bukan semacam itu. Atau rujuk artinya bukan berarti Muhammadiyah dulu mentala Al-Quran dan Sunnah sekarang menjadi rujuk lagi, bukan semacam itu. Maksudnya Muhammadiyah melihat segala persoalan yang berkaitan dengan akidah dan ibadah itu harus dicari rujukannya dari Quran dan Sunnah itu. Ya, itu artinya kembali pada Quran dan Sunnah itu. Artinya pemahaman yang berkaitan dengan akidah dan ibadah ketika tidak ditemukan landasannya dari Quran dan Sunnah itu tidak bisa diyakini kalau itu ibadah, kalau itu akidah, dan tidak bisa dipraktekkan kalau ibadah. Oke. Tetapi tajdid di dalam Muhammadiyah itu bukan pemurnian saja atau purifikasi, tetapi tajdid itu juga bermakna dinamisasi. Artinya berkembang dinamis sesuai perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, sehingga Muhammadiyah di sini bisa merespon berbagai macam persoalan
keduniaan dan keagamaan dengan konteks kekinian. Itu yang disebut muamalat duniawiyah gitu. Itu artinya dinamis. Di sini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi sayap Tajdid Muhammadiyah itu tidak hanya purifikasi, tapi juga ada modernisasi atau dinamisasi ini. Ini yang menjadi watak tajdid di dalam Muhammadiyah. Tajdid tidak hanya purifikasi, tapi juga dinamisasi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang 4 bidang yang menjadi garapan Muhammadiyah tadi, mulai dari akidah, ibadah, muamalat duniawiyah, kemudian juga akidah, kemudian akhlak, maka kita mulai yang pertama yaitu tentang akidah. Ya. Ketika kita bicara akidah Muhammadiyah, maka akidah Muhammadiyah itu yaitu akidah as-sahihah, akidah yang benar. Akidah yang benar itu sebagaimana yang terumuskan di dalam hadis Jibril itu. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan pakaian yang putih, rambut hitam, la yura alaihi atharus safar. Bekas jalannya saja tidak diketahui. Kemudian duduk di depan Nabi, tanya tentang 3 perkara itu, ya diantaranya mal iman. Apa itu iman? Atau pertanyaan malaikat Jibril ketika itu, ya Muhammad akhbirni anil iman. Ya Muhammad, kasih tahu saya tentang iman. Maka Nabi Muhammad menjawab, al imanu antu minabillahi wa malaikati wa kutubihi wa rasulihi, dan seterusnya itu. Iman itu yaitu beriman, memiliki keyakinan terhadap 6 perkara itu. Nah, 6 perkara itu sudah dibahas di dalam Muhammadiyah, di dalam Kitabul Iman, yaitu Muktamar Khususi Tarjih di Solo tahun 1929. Itu yang di sana disebut sebagai usul al-aqaid as-sahihah, pokok-pokok akidah yang benar. Artinya orang Muhammadiyah harus memiliki keyakinan sebagaimana yang dirumuskan di dalam rukun iman itu, ya diantaranya untuk memberikan gambaran yang mudah saja, misalnya iman kepada Rasul, maka orang Muhammadiyah tidak boleh meyakini ada Nabi pasca Nabi Muhammad, sebagaimana misalnya kelompok Ahmadiyah yang menganggap bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad itu seorang Nabi yang diutus pasca Nabi Muhammad, yaitu tentu itu tidak disebut sebagai akidah as-sahihah. Tetapi Muhammadiyah juga mengidentifikasi bahwasanya ada penyakit akidah yang diistilahkan di dalam Muhammadiyah itu sebagai TBCS. Ini yang dianggap sebagai penyakit akidah. Dan ketika orang Muhammadiyah mengidap penyakit atau terdiagnosa penyakit yang disebut TBCS, itu harus segera diterapi. Yang pertama yaitu takhayul. Takhayul itu hayalan kesialan. Nanti kalau kita lihat ya di dalam fatwa tarjih. Apa itu tahayul? Tahayul itu mempercayai kehayalan datangnya balak dan musibah yang dibawa oleh makhluk Allah. Misalnya burung hantu, itu tanda apa? Kucing, kemudian ular dan sebagainya. Kalau kucing itu biasanya kalau jenengan naik mobil kemudian nabrak kucing, maka kucingnya itu harus dimakamkan pakai mori segala. Karena takut nanti kalau tidak demikian mobilnya akan nabrak orang. Kebetulan atau dilalah mobilnya nabrak orang betulan. Ketika nabrak orang langsung lari. Nah, itu disebut takhayul. Kemudian bid'ah itu bisa berkaitan dengan ibadah dan juga akidah. Kalau akidah ya tadi, misalnya percaya terhadap kenabian pasca Nabi Muhammad. Itu berarti akidah yang dolah, akidah yang sesat. Ibadah juga ada, diistilahkan bid'ah. Bid'ah itu tidak hanya idhofiyah. Idhofiyah itu menambah praktik ibadah. Maksudnya melakukan amalia nggak ada contohnya Nabi, kemudian bikin sendiri. Itu disebut bid'ah idhofiyah. Tetapi juga ada bid'ah at-tarkiyah. Meninggalkan sunnah Nabi itu juga bid'ah. Artinya jenengan tahu ada sunnah Nabi kemudian sengaja ditinggalkan atau diingkari. Itu juga disebut bid'ah.
Kemudian TBC-nya itu khurafat. Nah, khurafat itu percaya kepada mitos atau cerita-cerita yang tidak jelas itu sumbernya. Misalnya bagi masyarakat yang hidup di samping Laut Kidul itu percaya ada Nyi Roro Kidul, yaitu yang menguasai Laut Kidul. Bagi setiap desa itu punya mitos sendiri-sendiri. Nah, sehingga ada desa yang punya punden macam-macam itu dilakukan sesajen untuk untuk mengalap berkah dan menghindari mara bahaya dari yang dianggap penunggu desa. Itu disebut khurafat. Nah, kemudian syirik. Kalau syirik itu ya dari khurafat itu kemudian dikasih sesajen, dianggap misalnya Nyi Roro Kidul ini menguasai Laut Kidul sebagaimana Allah juga menguasai alam semesta ini, atau maksudnya menyandingkan Nyi Roro Kidul itu dalam mengatur Laut Selatan itu sebagaimana Allah. Itu disebut syirik. Nah, sehingga akidah warga Muhammadiyah harus terhindar dari apa yang diistilahkan dengan TBCS, yaitu takhayul, khayalan kesialan, bid'ah inovasi, khurafat itu mitos atau cerita mistik, syirik itu lawan dari tauhid. Oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang kedua yang menjadi bidang garap Muhammadiyah itu ibadah. Ketika kita bicara ibadah di dalam Muhammadiyah, maka di dalam kitab 5 masalah atau kitab Masail Al-Khams, di sana dijelaskan dalam pandangan Muhammadiyah ibadah itu ada 2. Yang pertama ada ibadah amah. Apa itu? Yaitu kullu amalin adzina bihi asyari'. Segala amalan yang diizini oleh syari', yaitu Allah atau Rasulnya. Ibadah umum ini kan sebenarnya apapun muamalah duniawiya itu yang mubah gitu. Misalnya makan, minum itu mubah, tidur, bekerja dan sebagainya. Ya, tetapi yang mubah ini ketika diniatkan ibadah itu menjadi ibadah. Tetapi ketika tidak, yaitu nanti ya tidak dapat pahala. Ya misalnya nanti kita hubungkan perayaan Agustus itu, lihat nilai niatnya kan gitu. Kalau diniatkan ibadah tapi ibadah amah ya, itu bisa jadi mendapatkan pahala. Tetapi ketika diniatkan untuk foya-foya atau pesta yang melanggar syar'i, tentu berbalik kan itu. Sehingga di sini penting untuk memahami berbagai macam perayaan Agustus itu. Nah, kemudian yang kedua ibadah khosoh. Ibadah khosoh itu yang ditentukan kaifiahnya atau tata caranya itu. Atau dalam istilah yang lain disebut ibadah maqdoh. Misalnya kalau kita upacara Agustus itu hormat bendera. Hormat bendera itu jenengan memahami ada nilai teologisnya atau enggak, itu dihubungkan dengan ketauhidan atau tidak, atau ini sebagai bentuk ibadah yang mana dulu kan itu. Nah itu tentu nanti maknanya beda-beda. Nah kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah sebagaimana dalam kitab Masail Khams tadi, ibadah itu dibagi menjadi 2 dalam pandangan Muhammadiyah, yaitu ibadah umum atau general. Nah, cara memahami ibadah yang umum atau ghairul mahdhah bagaimana? Yaitu an-nusus asy-syar'iyyah, tek-tek agama itu dipahami secara kontekstual yang secara umum pendekatannya itu lebih pada pendekatan burhani. Tapi ini tidak harus ya, ini secara umum. Sehingga dalam ibadah umum, ibadah yang general, ibadah ghairul mahdhah, manusia itu diberikan otoritas untuk berkreasi dan berinovasi. Artinya di sini kita wajib melakukan bid'ah. Kalau tidak melakukan bid'ah inovasi, ya berarti kita tertinggal dalam masalah keduniaan. Negara-negara barat itu maju karena mereka melakukan inovasi dalam konteks ini, ibadah
umum ini. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi, yaitu antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu yang lebih tahu tentang perkara keduniaanmu. Sehingga berlaku kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu boleh hatta yadulla dalilu ala khilafi. Sampai ada dalil yang melarang. Artinya kalau muamalah duniawiyah, kita boleh berkreasi dan berinovasi selama tidak melanggar syar'i. Merayakan perayaan Agustus boleh saja, tetapi ketika melanggar syar'i, ya nanti menjadi tidak boleh. Misalnya mengadakan perlombaan, lihat perlombaannya bagaimana gitu. Kalau perlombaannya itu merusak, tidak yang asalnya itu mubah menjadi haram gitu. Nah, kemudian berikutnya ada ibadah khusus atau spesifik. Itu cara memahami kita, teks-teks agama dipahami secara orisinil, tekstual, literal, dan secara umum dengan pendekatan bayani. Pendekatan bayani itu pendekatan yang menjadikan titik tolaknya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya kalau titik tolaknya Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh berkreasi dan berinovasi atau melakukan modifikasi. Maka setiap modifikasi dalam ibadah khusus atau ibadah makhdoh itu yang disebut dengan bid'ah. Gitu. Nah, sehingga di sini berlaku kaidah al-aslu ya melarang, itu bedanya ya. Sehingga akalnya boleh semuanya, jual beli ya boleh semuanya, model apapun. Tetapi kalau ada dalil yang melarang, misalnya tidak boleh jual beli dengan riba atau menipu dan sebagainya, itu menjadi haram. Ibadah juga semacam itu. Kalau ibadah kebaliknya, artinya ibadah apapun itu haram dulu kalau tidak ditemukan dalilnya. Sehingga ketika kita mau melakukan ibadah, apalagi ini disebut ibadah makhdoh, ketika tidak ditentukan dalilnya, ya menjadi haram. Nah, sehingga kita ketika bicara tadi yang ke bidang yang ketiga, di Muhammadiyah kan ada 4 bidang garapan. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah dunyawiyah. Maka muamalah dunyawiyah, karena muamalah dunyawiyah ini orang beragama itu melalui komponen batiniah, keyakinan di dalam hati, diekspresikan di dalam perbuatan atau ritual ibadah, kemudian melakukan muamalah dunyawiyah, ini nanti membentuk apa yang disebut dengan budaya. Maka ketika kita bicara budaya, yang mana manusia diberikan kemampuan estetika untuk berkreasi dan berinovasi, membentuk seni dan sebagainya, itu pada dasarnya kaidahnya al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla dalilu ala khilafih. Hukum asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Artinya ketika orang memiliki keyakinan kepada Allah, kemudian dia keyakinan kepada Allah dan Rasulnya itu diekspresikan melalui ritual ibadah, dia sholat. Ketika sholat itu membentuk masjid. Maka manusia ketika sudah punya masjid, atau orang yang beriman ketika punya masjid, itu akan melakukan dekorasi. Masjidnya itu didesain bagaimana, arsiteknya bagaimana. Itulah yang nanti akan membentuk budaya gitu. Nah, sehingga budaya itu satu daerah dengan daerah yang lain itu beda, sehingga bangunan masjid pun itu macam-macam bentuknya gitu. Nah, ketika kita bicara tentang budaya, maka ini penting ya. Maka di dalam putusan tarjih kita di APT Jilid 3 dalam tuntunan seni dan budaya, Muhammadiyah mengklasifikasikan budaya itu menjadi 3. Ini harus jeli kita di dalam melihat berbagai macam
persoalan di masyarakat yang berkaitan dengan seni dan budaya. Yang pertama, ada budaya yang diakui oleh syariat. Artinya semua budaya dan hasil kreasi manusia yang tidak kontradiksi dengan Al-Quran dan Sunnah makbulah. Di sini berlaku al-adatu muhakkamah. Adat itu, tradisi itu, custom itu bisa menjadi apa? Sumber hukum. Artinya Muhammadiyah memakai kaidah ini tidak sebagaimana digambarkan di masyarakat. Oh, kaidah ini hanya milik apa? Duluan Muhammadiyah. Jadi sebenarnya di Muhammadiyah pun bukan pakai kaidah ini, tapi kaidah ini berlaku ketika adat itu yang pertama tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, syariat tidak menjelaskan hukum kasus itu. Ya, contohnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau nikah laki-laki diharuskan memberikan apa? Mahar. Mahar itu syarat sahnya nikah. Nah, kalau laki-laki disyaratkan memberikan mahar, berapa jumlah maksimal dan minimal mahar? Kalau maksimal, itu ada enggak? Jawabannya tidak ada. Artinya kalau jenengan mau ngasih mahar apapun, misalnya satu rumah dan satu mobil untuk istri, itu boleh-boleh saja. Tapi kok iman tenan ya. Kok enak. Ya. Nah, kemudian sekarang minimalnya itu berapa gitu. Nah, itu menjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau Imam Malik itu minimal rubu'ud dinar. Rubu'ud dinar itu nisab ketika orang mencuri, nilainya semacam itu diamputasi tangannya atau dipotong tangan itu. Nah, Imam Malik mengkiaskan mahar itu dikiaskan dengan nisab potong tangan. Bagi Imam Abu Hanifah itu minimal lebih besar lagi, yaitu 10 dinar. Bagi mazhab Syafi'i yang notabene-nya jenengan bermadzhab Syafi'i, itu mahar itu minimal tidak ada batasan, sehingga jenengan cukup nikah dengan seperangkat alat salat. Itu enaknya bermadzhab Syafi'i. Tidak ada batas minimal gitu. Ya memang secara hadisnya kuat ya, karena ketika Nabi menyuruh seorang sahabat yang mau nikah itu disuruh memberikan mahar. Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadid. Iltamis, berikanlah walaupun cincin dari besi. Kemudian ketika dia tidak bisa, maka Rasulullah tanya lagi, hal ma'aka Quran, kalau gitu engkau punya hafalan Quran. Kata sahabat tadi, ya punya ya Rasulullah. Terus Rasulullah bilang apa? Uzawi juga bima ma'aka minal Quran. Kalau begitu saya nikahkan kamu dengan mahar mengajarkan Quran. Sehingga di situ mazhab Syafi'i memahami berarti mahar itu yang penting ada nilainya. Baik itu berupa materi atau tidak, atau non materi tadi. Sehingga di Indonesia karena mengikuti mazhab Syafi'i tadi, nikah ya hanya maharnya seperangkat alat sholat. Tapi yang menjadi masalah ketika seorang laki-laki nikah dengan wanita atau perempuan, itu dia tidak menyebutkan maharnya waktu akad. Nikahnya sah atau tidak? Jawabannya tetap sah ya. Nah, kalau tidak disebutkan, bagaimana kalau dia mau ngumpuli istri tadi? Ketika mau ngumpuli kan harus disebutkan atau nilai maharnya itu berapa. Nah, sehingga ketika itu berlaku adat dan nikah yang tanpa disebutkan maharnya pada saat akad itu disebut nikah tafwid. Dan nikah tafwid itu jumlah maharnya dikembalikan pada adat, yaitu tergantung di masyarakat itu mahar perempuan berapa, atau dalam mazhab Syafi'i disamakan dengan asobahnya, misalnya kakak atau adiknya. Kalau adiknya sudah nikah itu dulu waktu nikah berapa gitu. Nah, itu yang disebut mahar al-mithal gitu. Mahar yang sesuai dengan tadi, wanita itu diukur dari adatnya, maksudnya dia di mana hidup gitu. Ya. Kemudian contoh yang lain misalnya pemberian nafkah kepada keluarga, anak atau istri. Ini berapa satu harinya kan gitu. Apakah ada jumlah tertentu kan gitu.
Nah ini kembali pada adat, artinya relatif, tergantung tradisi di masyarakat itu umumnya berapa. Saya ngaji di desa, saya tanya, Bu, jenengan dikasih nafkah sama bapaknya sehari berapa? Tidak, boleh diwi-diwi, atau nafkahnya ya cuma waktu panen saja. Oke. Itu yang disebut adat atau kebudayaan yang tidak bertentangan dengan syar'i. Yang kedua, kebudayaan yang pada mulanya bertentangan dengan syariat, lalu Islam memperbaiki. Artinya dilakukan islamisasi atau disesuaikan dengan akidah Islam. Ya, contohnya di masyarakat jahiliyah itu sudah dikenal, yaitu syair. Mereka memiliki budaya melantunkan syair-syair. Nah, syair-syair ini, sebagian syair mengandung kesyirikan. Maka ketika Islam datang, syair ini tidak langsung diharamkan. Tetapi Nabi melakukan islamisasi tadi. Yang syair yang dulu digunakan untuk memuji kepada yang tidak baik, kepada dewa-dewa, itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau syair itu digunakan untuk memuji Allah, maka menjadi boleh. Ya, termasuk dakwah Wali Songo, itu juga melakukan semacam ini, proses islamisasi. Yang dulu misalnya wayang, itu ceritanya itu dominan dengan cerita-cerita Ramayana, Mahabharata, macam-macam itu ya, yaitu warisan budaya yang sebelumnya. Maka Wali Songo merubahnya dengan cerita-cerita yang Islam. Maka itu diperbolehkan. Ya misalnya Wali Songo dulu mengundang sholat itu pakai kentong atau pakai apa? Yang kedua yaitu ada budaya yang awalnya itu kontras dengan ajaran agama Islam. Kemudian dilakukan proses yang disebut dengan islamisasi atau disesuaikan dengan norma-norma atau pandangan-pandangan Islam. Budaya yang semacam itu ketika sudah diislamisasi itu menjadi budaya Islam, sehingga itu boleh. Tetapi ketika itu ada kaitannya dengan ibadah maghdoh, nah itu nanti menjadi perdebatan. Ya contohnya tadi ketika Wali Songo misalnya dulu pakai kentong gitu. Pada waktu itu memanggil sholat untuk pakai kentong itu bukan bid'ah, karena tadi, dan juga menjadi media dakwah, karena ketika masyarakat belum bisa menerima azan, maka kentong itu bisa menjadi media dakwah. Itu artinya dakwah melalui ketong atau budaya. Tapi ketika ajaran Islam sudah mapan, dalam konteks sekarang misalnya pemahaman kentong itu, orang dikentongi pun juga nggak bakal datang gitu. Nah, sehingga ketika itu dihubungkan dengan azan, nah itu menjadi perdebatan, sehingga yang semacam ini itu berkembang sesuai dengan konteksnya. Sehingga pandangan Muhammadiyah, kentong itu ya sekarang sudah tidak relevan. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pun itu anti kentong, sehingga menulis buku. Nah, koleksinya ada sekarang, Irsadus Sari, itu beberapa karya yang ditulis oleh Hadratus Syekh atau Mbah Hasyim Asy'ari. Di antaranya ada sebuah buku yang khusus tentang kentong, namanya Tahrimun Nakus, yaitu mengharamkan nakus atau kentong atau jedor itu. Sehingga Mbah Yai Hasyim Asy'ari pun anti kentong ketika itu, karena dianggap waktu itu sudah tidak relevan. Nah, sehingga ketika kentong sekarang itu ada sebagian umat Islam yang tidak sepakat, itu wajar, karena melihat bahwasanya kentong itu sudah tidak menjadi media dakwah lagi ya. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, ada budaya yang bertentangan dengan syariat. Artinya ketika ada budaya apapun yang kontras dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengandung unsur TBCS, kezaliman dan hal-hal negatif, itu tidak boleh, meskipun itu disepakati oleh masyarakat sebagai sebuah kebaikan. Sehingga dalam masalah ini, maka budaya itu yang harus ditundukkan pada Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dan Sunnah atau ajaran Islam yang ditundukkan pada
budaya. Nah, contoh yang konkret Bapak dan Ibu sekalian, dalam tuntunan seni dan budaya di APT Jilid 3, Muhammadiyah ini menyebutkan secara eksplisit ya, ada 2 budaya yang merupakan bagian yang ketiga, budaya yang kontradiksi dengan ajaran agama Islam. Yang pertama budaya larung laut. Larung laut itu yaitu upacara kayak suronan lah di masyarakat Jogja, yang mana mereka memberikan sesajen, biasanya sesajennya kepala kerbau dan hasil pertanian, kemudian dihanyutkan ke laut dengan anggapan ini ngalah berkah dan terhindar dari mara bahaya. Intinya sesajen ini dipersembahkan untuk penunggu laut selatan itu. Nah, budaya semacam ini kontradiksi dengan tadi Al-Quran dan Sunnah dan mengandung unsur TBCS. Yang kedua, itu sedekah atau budaya semacam ini tidak humanis. Artinya orang sedekah itu bukan pada tempatnya. Laut itu tidak mungkin. Sana yang makan siapa? Yang makan ikan. Ikan pun nggak dikasih makan, itu tetap hidup. Tapi kalau tetangga jeneng sedekah itu harus humanis. Humanis itu ya sesama kepada orang, itu bukan kepada yang lainnya. Humanis ya kemanusiaan. Ya. Sifatnya kemanusiaan. Pak Tul gak dikasih makan itu turun terus. Kemudian upacara ngaben. Nah, upacara ngaben ini yaitu membakar mayat orang yang meninggal dengan kepercayaan bahwasanya orang yang meninggal itu akan masuk ke dalam alam nirvana. Ini sebagaimana ajaran budaya ajaran Hindu Bali. Maka budaya semacam ini meskipun ini menjadi ikon wisata ya, tapi pandangan Muhammadiyah karena ada unsur TBCS dan juga tadi ada sifat pemborosan dan membebani dan juga itu. Dan juga memperlakukan mayit itu bertentangan dengan syariat Islam, karena syariat Islam menganggap bahwasanya orang yang meninggal itu sama dengan orang yang masih hidup. Artinya kalau jenengan merumat itu apa, pokoknya merawat mayit itu disuruh memperlakukan sebagaimana mayit itu hidup, sehingga harus lembut dan sebagainya. Apalagi ini dibakar. Nah, sehingga intinya ketika kita bicara tentang budaya, maka ada beberapa patokan. Ini bisa ditemukan di APT Jilid 3 ya. Artinya harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian budaya itu meningkatkan keimanan. Nanti ya kita lihat lomba-lomba Agustus kita itu mengarah ke situ atau tidak. Menumbuhkan kebersihan jiwa dan kemaslahatan, serta tidak mengandung unsur kezaliman dan kerusakan. Kemudian menghasilkan kebajikan, menambah iman dan sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena waktu kita terus berjalan, kita pada poin kita, yaitu kita coba lihat hukum merayakan HUT Republik Indonesia sebagaimana yang difatwakan oleh Majelis Tarjih. Ada sebuah pandangan gitu, atau pendapat di kalangan masyarakat bahwasanya merayakan HUT RI itu hukumnya bagaimana? Ada yang berpendapat oh ini bid'ah, ini adat dan sebagainya. Sehingga pertanyaan ini diajukan kepada Majelis Tarjih. Nah, ketika Majelis Tarjih menjawab pertanyaan ini, sebenarnya poin-poin yang ada di fatwa ini sudah saya jelaskan tadi. Majelis Tarjih mengawalinya dari MKCHM, yaitu Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Ada 4 bidang keharapan Muhammadiyah, yaitu akidah, akhlak, ibadah, dan muamalat dunyawiyah. Kalau akidah itu yang menjadi pokok-pokok ajaran Islam yang harus diyakini, harus diimani, dan secara singkat ada di rukun iman yang 6. Dan pandangan Muhammadiyah terhadap akidah itu harus sahihah, tidak boleh mengandung tadi penyakit akidah yang diistilahkan dengan TBCS. Kemudian yang kedua, akhlak. Nah, akhlak Islamiyah dalam pandangan Muhammadiyah itu sumbernya ya Quran dan As-Sunnah. Tetapi tentu Muhammadiyah tadi
tetap menggunakan kaidah al-adah muhakkamah, akhlak-akhlak sopan santun yang ada di masyarakat, selama itu tidak kontradiksi dengan syariat, itu boleh diamalkan. Kayak kita di Jawa itu punya apa? Adab, punya sopan santun berkaitan dengan masyarakat Jawa. Ketika itu tidak kontradiksi dengan Quran dan Sunnah, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau kontradiksi dengan Quran dan Sunnah, ya tentu Quran dan Sunnahnya lebih didahulukan daripada akhlak atau adab sopan santun di masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga ibadah. Ibadah tadi Muhammadiyah mempetakan ibadah itu ada makdoh, ada wairu makdoh. Kalau makdoh itu pakemnya sudah jelas, kaifiahnya sudah jelas, dan tidak boleh dilakukan bid'ah. Tapi kalau wairu makdoh itu kita boleh kreasi dan inovasi. Dan wairu makdoh ini bisa disebut ibadah ketika niatnya ibadah. Artinya kalau tidak diniati ibadah, ya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, karena tadi ibadah makdoh itu tidak boleh ada bid'ah, sehingga ada hadis yang cukup terkenal ya dari Aisyah, Nabi bersabda man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun. Kemudian kaidah dalam ibadah makdoh atau khusus, al-aslu fil ibadat at-tahrim. Hukum asal ibadah itu haram. Nah, kemudian bagaimana tentang muamalah dunyawiyah? Maka ketika kita bicara muamalah dunyawiyah, itu tidak ada bid'ah. Nah, sekarang contoh muamalah dunyawiyah itu apa? Yaitu termasuk tadi merayakan HUT RI. Itu dalam pandangan Muhammadiyah mau dikategorikan apa dari 4 tadi? Apakah itu akidah? Apakah itu ibadah? Apakah itu akhlak atau muamalat dunyawiyah? Maka dalam pandangan Muhammadiyah merayakan pesta kemerdekaan itu muamalat dunyawiyah, artinya diperbolehkan, tetapi selama tadi tidak melanggar aturan agama dan norma sosial. Artinya orang bergembira itu boleh. Ketika kita lihat hadis Anas ya, ketika Nabi itu datang ke Madinah, penduduk Madinah itu memiliki 2 hari yang mereka gunakan untuk pesta atau untuk bergembira. Maka Nabi bertanya, mahadzani al-yauman, apa 2 hari ini? Qalu, maka mereka menjawab, kunna nal'abu fiha fil jahiliyah. Ya Rasulullah, kami sudah memiliki tradisi jahiliyah di 2 hari ini, yaitu kita pesta, kita senang-senang. Maka Rasulullah ketika itu bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Kemudian 2 hari itu diganti menjadi hari Islam, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Ini artinya ketika Nabi tahu budaya, itu tidak langsung budaya itu diharamkan, tapi diislamisasi sesuai dengan pemahaman Islam. Itu yang dilakukan Nabi. Oke. Dan kemudian karena tadi perayaan Agustus tadi muamalah dunyawiyah, maka hukumnya Hukumnya boleh. Tetapi kalau itu diyakini ibadah, maka menjadi menjadi haram. Artinya kalau perayaan ini sebagai bentuk ibadah, misalnya kita upacara bendera itu ibadah, nah itu tentu haram. Nah, karena perayaan hari raya itu HUT RI tadi, karena itu disebut muamalah dunyawiyah, maka berlaku kaidah ini. Banyak ya, al-aslu fil muamalat al-ibahah, al-aslu fil asya al-ibahah. Terus karena ini mubah, ya kembali pada al-umur bimaqo sidiha. Segala perkara itu tergantung niatnya. Ketika kita merayakan HUT RI itu niatnya apa gitu. Kalau misalnya untuk mengenang jasa pahlawan, untuk menafsir ulang makna kemerdekaan itu, untuk menumbuhkan semangat patriotisme, nasionalisme dan sebagainya. Karena hubbul waton itu kan minal
minal iman, maka itu boleh-boleh saja. Ya, tapi maknanya kan betul. Ya, ya, itu bukan hadis, tapi maknanya apa? Maknanya betul. Karena kalau kita tidak cinta negara kita, cinta siapa lagi? Dan kemudian bagaimana tentang hukum mengibarkan merah putih? Ya, padahal merah putih itu tentu tidak ditemukan dalilnya di dalam Quran dan As-Sunnah. Nah, nah. ya itu cari-cari ya. Tapi intinya mengibarkan apa merah putih sebagai tanda kemerdekaan atau ekspresi kemerdekaan, simbol kemerdekaan, bahwasanya bangsa kita berhasil apa mengibarkan merah putih dan menggantikan yang menggantikan bendera Belanda itu disuek kan itu tinggal dirobek dengan merah putih, yaitu sebagai simbol kemerdekaan, yaitu boleh-boleh saja karena itu wilayah apa muamalat duniawiyah. Nah lalu bagaimana kalau ketika kita upacara kemudian kita hormat pada bendera merah putih, kalau itu dipahami sebagai ibadah ya tentu haram. Tapi kalau ini muamalah duniawiyah sebagai bentuk penghormatan, kayak jenengan menyalami apa bosnya karena hormat gitu karena pekerjaan, ya itu boleh-boleh saja. Artinya ya sekedar menghormati. Ya gitu. Ya. Tetapi di sini Muhammadiyah tetap melakukan kritik ya. Di dalam upacara kemerdekaan itu biasanya paskibra, yaitu pasukan pengibar bendera, itu busananya tidak islami. Maka saran Muhammadiyah tentu upacara itu ya alangkah baiknya mengikuti pakaian yang islami, sehingga meskipun sekarang muncul yang sudah pakai jilbab, tapi kan ada juga yang tidak pakai jilbab. Kemudian juga mohon maaf itu roknya itu terlalu ke atas gitu. Ya semacam itu. Ya semacam itu tidak menutup aurat. Oke. Nah kemudian bagaimana kalau kita mengisi kemerdekaan ini dengan perlombaan? Ya intinya dalam pandangan Muhammadiyah ya boleh gitu. Tapi tentu kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat, misalnya diisi pengajian nanti malam 17-annya, ya monggo diisi ceramah kebangsaan dan penanaman nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme, itu boleh-boleh saja. Tetapi yang perlu dicatat ketika melakukan perlombaan tadi, jangan sampai itu mengarah yang negatif, tidak edukatif. Misalnya lomba makan, banyak-banyak makan, itu kan itu israf gitu kan. Makan kerupuk saya tidak diundang. Ya, kalau makan kerupuk bagaimana? Itu kalau nggak ada israfnya ya sekedar saja ya boleh. Yang asal yang asal kerupuknya itu dimakan ya, tidak dibuang. Tapi ketika dibuang ya itu tidak boleh. Ya. Ya. Artinya di sini tadi muamalah duniawiyah ini meskipun boleh itu tetap ada kode etiknya, tetap sesuai dengan norma-norma Islam itu. Ya. Ya. Nah, misalnya ketika ada kesenian misalnya ada nyanyi-nyanyi biasa, dan nyanyi-nyanyi itu kan dalam pandangan Muhammadiyah atau musik itu tergantung ilahnya. Kalau nyanyian itu bagaimana liriknya, isinya apa, ketika mengarah yang negatif ya tentu tidak boleh. Yang membawakan itu bagaimana, kalau misalnya artisnya seksi kemudian tidak berjilbab kemudian mengumbar aurat dan sebagainya, itu tentu tidak boleh. Itu yang perlu untuk kita kritik. Nah, bukan berarti ketika ini boleh langsung boleh semuanya, tidak. Tetap artinya hukum asalnya boleh, tetapi tadi tidak boleh melanggar norma-norma agama atau etika agama gitu. Nah, kemudian di sini yang ditekankan oleh fatwa tarjih kita,
dalam merayakan HUT RI itu tidak boleh terjerumus pada israf. Israf itu apa? Berlebihan. Artinya kalau jenengan makan dan minum, misalnya porsinya jenengan itu 2 piring lah maksimal gitu, kemudian menjadi 5 piring, 10 piring, nah itu yang disebut israf. Meskipun jenengan makanan itu masukkan ke perut. Nah yang jenengan contoh israf itu dalam wudhu. Wudhu itu cukup ya, mungkin berapa liter air, kemudian jenengan 1 jeding buat wudhu semuanya, lah itu namanya israf gitu. 1 bak itu. Ya. Ya, meskipun itu pada tempatnya, meskipun pada apa? Pada tempatnya, maksudnya air itu ya untuk wudhu, tapi ketika berlebihan itu menjadi tidak baik. Misalnya pawai budaya itu kalau sekedar pawai budaya saja, tidak berlebihan, tidak israf, tidak apalagi laki-laki dan perempuannya juga terpisah dan sebagainya. Ya, semacam itu yang tidak boleh. Nah, di sini maksudnya peran kritik kita itu di situ ya. Artinya ketika pawai budaya atau misalnya apa karnaval itu menyelisih norma-norma agama, ya tentu itu menjadi tidak boleh atau berlebihan. Nah, artinya sekolah-sekolah kita masih butuh sarana pendidikan, belum tercukupi. Terus dianjurkan untuk pawai budaya besar-besaran. Nah, itu ya tentu melihat skala prioritas itu yang harus dilihat ya. Kalau berlebihan ya berarti apa tadi israf. Kalau mubadir itu apa? Sesuatu yang seharusnya dilakukan atau pada tempatnya itu tidak dilakukan. Contohnya makan. Makan itu kan kita bikin nasi, bikin tumpeng itu ya untuk dimakan. Ketika itu nanti ngarak ya bos Jawa ya, ngarak itu nasi dijemur gitu. Atau mungkin nasinya itu upacara sing apa Pak itu gerbek yang nasi-nasinya itu dibuang-buang itu. Dibuat mainan itu tentu itu disebut tabdir atau mubadir. Yang semacam itu tidak boleh. Artinya ketika merayakan tadi malam 17 ini kan biasanya akan kita rayakan itu ada bancaan, kalau biasa-biasa saja dan tidak ada yang dibuang. Misalnya tadi bancaannya tadi dibuat lempar-lemparan nasi dan sebagainya, ya tentu itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kenapa? 23. 3 ayat 23. Ya. Enggak, surat 23 ayat 3. Oh, ayat 23. Nah, ini sebagaimana dalam surah Al-A'raf ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum itu boleh, tapi wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesuatu yang baik ketika berlebihan itu jelas menjadi tidak baik. Tapi kalau tabdir itu dikatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi kalau kita makanan itu tidak dimakan tapi dibuat lempar-lemparan atau dikasih tadi sesajen ke pohon, kemudian apa lagi Pak? Nyadran dan sebagainya, lah itu nanti masuknya pada tabdir. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Nah semacam itu kalau diuncal-uncal, kalau ditangkap kemudian dimakan ya apa-apa. Tapi kalau ketika dibuang, nah kalau murad marid ya itu tentu berlawanan dengan perayaan di dalam Islam. Ya, mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian ya. Kita coba lihat tunggu pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Silakan yang ingin menyampaikan